Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM S1S1 22025, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan sebuah sintaks dari bahasa Python, yaitu for loop. Langsung saja kita masuk ke sintaks tersebut. Ini adalah tampilan untuk sintaks loop pada Python, di mana perulangan for digunakan untuk mengulangi suatu urutan, baik berupa daftar, tuple, kamus, himpunan, ataupun string. Ini kurang seperti kata kunci for dalam bahasa pemrograman lain dan bekerja lebih seperti metode iterator, seperti yang ditemukan dalam bahasa pemrograman berorientasi objek lainnya. Dengan perulangan for, kita dapat mengeksekusi serangkaian pernyataan satu kali untuk setiap item dalam daftar tuple, set, dan lain-lain. Misalnya dalam contoh, cetak setiap buah dalam sebuah daftar. Ini adalah sebuah pemrograman sederhana yang menggunakan pernyataan for. Di sini terdapat sebuah variabel yang diisikan oleh daftar, di mana dalam daftar tersebut terdapat apel, banana, cherry yang merupakan elemen dari daftar buah tersebut. Kemudian terdapat pernyataan perulangan di mana X in fruits. Maksudnya adalah X akan mengambil nilai dari fruits, sehingga nantinya X akan memiliki nilai atau daftar buah pada variabel fruits. Kemudian kita masuk ke pernyataan print untuk menampilkan nilai dari variabel X. Maka akan tampil apel, banana, dan cherry. Perulangan for tidak memerlukan variabel pengindeksan untuk di setel sebelumnya, yaitu perulangan melalui string. Bahkan string adalah objek yang dapat diubah berisi serangkaian karakter. Misalnya, ulangi huruf-huruf pada kata pisang atau banana. Pada program ini terdapat sebuah pernyataan bahwa X memiliki sebuah nilai string, yaitu banana, di mana untuk perulangan ini, yaitu kata banana ini akan diiterasi secara satu persatu sehingga menampilkan karakter huruf, yaitu dimulai dari huruf B, A, N, dan seterusnya. Seperti ini, dimana kita mulai mengiterasi huruf B, kemudian A, N, dan seterusnya. Kemudian pernyataan break atau istirahat. Dengan pernyataan break, kita dapat menghentikan perulangan sebelum perulangan tersebut melewati semua item. Misalnya, keluar dari loop ketika X yang berisi nilai banana itu, maksudnya adalah program akan berhenti ketika terdapat sebuah pernyataan kata banana. Di sini kita mendefinisikan bahwa fruits memiliki sebuah daftar buah yang diisi oleh 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Kemudian ada perulangan X in fruits, di mana X akan mengambil alih atau akan mengambil nilai dari fruits. Kemudian pernyataan print untuk menampilkan nilai dari variabel X.
Kemudian di sini terdapat sebuah pengulangan if, di mana jika X sama dengan banana, maka akan berhenti. Di sini kita akan lakukan proses kerjanya, dimulai dari apple. Kita masukkan apel ke dalam perulangan. Kemudian kita akan mencetak apel, di mana apel di sini akan dicetak, kemudian masuk ke pengulangan. Apakah apel sama dengan banana? Tidak, maka akan lanjut ke elemen selanjutnya, yaitu banana. Kita masukkan lagi ke cetak, di mana banana adalah X. Jika X yaitu banana, maka jika banana sama dengan banana, maka akan break, sehingga cherry tidak akan dilakukan pengulangan lagi, karena kita menghentikan program ketika terdapat sebuah karakter banana. Keluar dari perulangan ketika X pisang, tapi kali ini dijeda. Tapi kali ini break berada sebelum percetakan. Di sini kita mendefinisikan bahwa fruits memiliki sebuah daftar buah yang diisi dengan 3 elemen, apel, banana, dan cherry. Kemudian untuk X in fruits, di mana X akan mengambil nilai atau akan menggantikan posisi dari fruits. Kemudian pengulangan if, ada break, di mana break sebelumnya tadi break berada setelah percetakan, namun sekarang break berada sebelum percetakan. Langsung saja, di mana apel akan dicetak, akan dilakukan perulangan, masuk ke if. Jika apel sama dengan banana, berarti ini kan true, sehingga tidak di break atau akan langsung lagi ke elemen selanjutnya, banana. Jika banana sama dengan banana, break. Di sini yang membedakan, banana ini belum dicetak namun sudah dihentikan, sehingga yang tampil nantinya adalah hanya apel, karena di sini banana tidak akan karena di sini banana ditahan sebelum dicetak, sehingga yang tampil hanyalah apel. Selanjutnya kita masuk ke pernyataan continue atau lanjutan. Dengan pernyataan continue, kita dapat menghentikan iterasi perulangan saat ini dan melanjutkan dengan perulangan berikutnya. Contoh, jangan mencetak karakter banana. Di sini kita mendefinisikan bahwa fruits memiliki sebuah daftar buah yang diisi oleh 3 elemen, yaitu apel, banana, dan cherry. Kemudian pernyataan perulangan for, di mana X akan memiliki nilai dari fruits. Kita masuk ke pengulangan if, di mana jika X sama dengan banana, maka akan continue atau akan di skip. Kemudian dilakukan percetakan. Kita mulai prosesnya. Apel, jika X yaitu apel sama dengan banana, maka true, dan akan langsung lagi ke perulangan selanjutnya. Banana, jika banana sama dengan banana, maka akan continue atau akan di skip, sehingga kita lanjutkan lagi ke perulangan selanjutnya, yaitu cherry. Apakah cherry sama dengan banana? True, maksudnya false. Maka cherry ini akan dicetak
sehingga yang tampil dalam konsol adalah apel dan cherry, karena banana ini terjadi atau akan di skip dari program. Kemudian ada fungsi rentang atau range. Untuk mengulangi sekumpulan kode beberapa kali tertentu, kita dapat menggunakan fungsi range. Fungsi range mengembalikan urutan angka yang dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default dan berakhir pada angka tertentu. Contoh, menggunakan fungsi range. Dalam program ini terdapat sebuah perulangan for di mana X memiliki sebuah rentang angka yaitu 6. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa dalam Python nilai angka akan dimulai dari 0 secara default dan bertambah 1 secara default. Sehingga nilai 6 ini akan dimulai dari angka 0 hingga mencapai urutan ke sebanyak 6 kali. Yang tampil adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena kita hitung jangan dari satunya, tapi kita hitung dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Fungsi range. Fungsi range defaultnya adalah 0, sehingga sebagai nilai awal. Namun, kemungkinan untuk menentukan nilai awal dengan menambahkan parameter, yaitu rentang 2, 6, yang berarti nilai dari 2 hingga 6, tetapi tidak termasuk dengan 6. Untuk lebih lanjut, kita masuk ke contoh soal. Di sini kita menggunakan parameter awal. Di sini terdapat sebuah program perulangan di mana X memiliki rentang angka yaitu 2 dan 6. Di mana nantinya program ini akan dimulai dari angka 2 dan berakhir di angka 6. Namun, untuk angka 6 ini tidak akan tampil ke dalam konsol karena fungsi range tidak dapat mencakup nilai atasnya. Sehingga sebelum akhir itu maksudnya nilai 6 ini tidak akan tampil. Jadi sebelum dari angka akhir ini akan berhenti. Misalnya kita bisa lihat dulu outputnya. Di sini ada 2, 3, 4, dan 5. Maka akan berhenti di 5 karena 6 adalah nilai akhir dari range sehingga tidak akan tampil ke dalam konsol. Inilah penjelasannya. Fungsi range defaultnya menaikkan urutan sebesar 1, namun dimungkinkan untuk menentukan nilai kenaikan dengan menambahkan parameter ketiga. Di sini kita menambahkan 3 parameter ke dalam sebuah rentang angka. Contohnya, tambahkan urutannya dengan 3, di defaultnya adalah 1. Di sini kita memiliki perulangan for di mana X memiliki rentang angka yaitu 2, 30, dan 3. Di mana program ini akan dimulai dari angka 2, diakhiri dengan angka 30, dan diberi kelipatan 3. Sehingga yang tampil adalah 2, 5, 8, 11, dan seterusnya. Di sini kita tidak menampilkan angka 30. Walaupun misalnya kita menampilkan angka 32, program tidak akan mencetak kelipatan sampai kelipatan 32 karena nilai ini adalah nilai akhir sehingga akan tampil hanya sampai ke angka 29 saja. Kemudian penggunaan else dalam for loop. Kata kunci else dalam satu for perulangan menentukan blok kode yang akan dieksekusi ketika perulangan selesai. Contohnya, cetak semua angka dari 0 hingga 5 dan cetak pesan ketika perulangan berakhir.
Ini adalah perulangan for sederhana yang diisikan oleh sebuah rentang angka yaitu 6. Di sini kita akan menampilkan sebuah tampilan perulangan angka 6 dan akan menampilkan sebuah pesan finally finish. Yang tampil adalah rentang angka dan menampilkan sebuah string yaitu finally finish. Kemudian putuskan perulangan ketika X bernilai 3 dan lihat apa yang terjadi dengan else block berikut. Di sini kita memiliki sebuah pernyataan perulangan bahwa X memiliki sebuah rentang angka yaitu 6. Kemudian ada pengulangan if, di mana jika X sama dengan 3 maka akan break atau akan selesai. Kita tampilkan di sini hanya sampai perulangan kedua atau ketiga, karena ketika nilai X sama dengan 3 maka akan di break. Dan untuk penampilan lainnya, di sini else pesan dari else atau print ini tidak akan tampil karena syarat utama untuk menampilkan fungsi ini adalah menyelesaikan terlebih dahulu sebuah perulangan. Namun karena perulangan ini tidak selesai, sehingga pesan ini tidak tampil ke dalam sebuah konsol atau output. Kemudian loop bersarang. Loop bersarang adalah perulangan di dalam perulangan, loop dalam, atau yang kita kenal dengan loop dalam, yang mana akan dieksekusi satu kali untuk setiap iterasi dalam loop luar. Di sini kita memiliki atau mendefinisikan sebuah kata sifat yang diberikan. Di sini kita mendefinisikan dua jenis, ada kata sifat dan daftar buah, di mana dalam daftar kata sifat ini ada 3 elemen dan untuk daftar buah juga ada 3 elemen. Di sini juga kita memiliki blok perulangan, di mana untuk kata sifat itu diganti dengan variabel X dan untuk for which diganti dengan variabel Y, di mana pernyataan ini akan menampilkan di mana dalam pernyataan ini akan menampilkan nilai dari daftar kata sifat dan daftar buah, dan kemungkinan akan menampilkan hasil yang berpasangan atau kemungkinan hasil yang berbeda-beda, di mana red berpasangan apel, red berpasangan dengan banana, dan red berpasangan dengan cherry. Kemudian dilanjutkan dengan big yang berpasangan dengan apel, banana, dan cherry. Selanjutnya tasty berpasangan dengan apel, banana, dan cherry. Kita bisa melihat di mana dalam pasangan ini tidak ada nilai yang sama, atau bisa dibilang semua nilai yang ditampilkan itu berbeda-beda. Yang terakhir adalah pernyataan lulus. For loop tidak boleh kosong, tetapi jika karena alasan tertentu Anda memiliki for loop tanpa konten, masukkan pas pernyataan untuk menghindari kesalahan. Di sini terdapat sebuah perulangan for di mana X memiliki sebuah nilai yaitu 0, 1, dan 2. Di sini kita menambahkan fungsi pas karena nilai ini adalah nilai kosong atau konten yang kosong, sehingga kita walaupun hasilnya tidak tampil tapi tidak terjadi error. Namun jika kita hilangkan
fungsi ini, maka konsol akan menjadi error. Jadi fungsi dari penggunaan pass ini adalah untuk menghindari error dalam sebuah program. Jadi inilah sintaks-sintaks yang ada dalam sebuah bahasa Python yang fokus ke dalam for loop. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.